Teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Sastra Wijaya di channel ini. Dan hari ini kita akan berbicara dengan seorang rekan yang tinggal di negara bagian Queensland di Australia mengenai bagaimana mendapatkan lisensi untuk bisa bekerja secara profesional. Teman ini bernama Kristia Wiwaha, sudah cukup lama tinggal di Australia dan baru-baru ini mendapatkan lisensi untuk menjadi ataupun bekerja sebagai psikolog di Australia. Selamat datang, Chris. Selamat dengan keberhasilan mendapatkan lisensinya. Bisa diceritakan perjuangan susah atau gampang? Terima kasih Pak. Ya, perjuangannya cukup susah ya karena beberapa tahun mempersiapkan untuk bisa dapat registrasi ini. Jadi awalnya sedikit cerita, saya lulus S1 Psikologi dari Universitas Gajah Mada di tahun 2005, lalu S2 Magister Profesi Psikologi dari Universitas Indonesia di tahun 2011. Dari situ eh, lalu saya dapat kesempatan untuk tinggal di Australia. Saya pindah di tahun 2014. Dari 2014 saya memulai dari nol, dari volunteering di berbagai organisasi not for profit, community based organization untuk mendapatkan pengalaman bekerja di Australia sebelum akhirnya menanjak mendapatkan paid employment. Jadi, dalam waktu bekerja itu mencari pengalaman dan dalam waktu bersamaan juga berusaha untuk mendapatkan lisensi. Karena tidak karena kalau tidak punya lisensi tidak bisa bekerja sebagai psikolog di Australia. Betul. Jadi waktu itu saya pengen banget karena saya juga baru lulus S2 profesi psikologi, saya pengen bisa menggunakan eh, latar belakang saya. Tapi karena pertama untuk bekerja di Australia sebagai psikolog harus punya lisensi psikolog Australia dan prosesnya panjang. Selain itu saya tinggal di daerah regional yang jauh dari fasilitas perkotaan termasuk resources. Saya mendapatkan kesulitan untuk mencari tempat yang dapat menerima saya untuk proses tersebut. Jadi mau nggak mau saya melamar berbagai pekerjaan yang tidak memerlukan lisensi sebagai psikolog. Dimulai dari bekerja di sektor kesehatan mental, mental health organization, eh, beberapa kali pindah untuk memperluas jaringan, untuk mendapatkan pengalaman yang lebih banyak. Lalu saya mulai investigasi apa yang perlu saya lakukan untuk bisa menjadi psikolog yang berlisensi di Australia. Bagaimana kira-kira bisa digambarkan perjuangannya dari sisi waktu, berapa tahun diperlukan untuk memulai proses pendaftaran sampai kemudian disetujui, dan itu memerlukan apa? Apakah kemudian selain misalnya ijazah, perlu juga wawancara, tes, atau apa? Oke, sebenarnya kalau keinginannya udah dari awal dan dulu saya sudah mencari-cari jalan, tapi karena tantangannya adalah menemukan supervisor untuk kita placement itu yang kesulitan di daerah eh, kecil ya. Nah, saya baru mulai sekitar 2 tahun lalu untuk mencoba lagi karena inilah untungnya waktu itu saya bekerja di industri mental health, Pak. Saya punya banyak kenalan di berbagai sektor. Saya memperkenalkan diri, saya membangun jejaring. Ketika itu tidak sengaja, saya mensupport klien yang datang ke psikolog. Lalu saya sudah tahu psikolog ini dari dengar-dengar lah ya, sudah agak lama. Ketika saya bertemu langsung di psikolog itu, ketika mengantar mensupport klien, lalu saya memperkenalkan diri, saya sampaikan kalau saya punya background eh, psikologi, saya pengen menjadi psikolog. Nah, sang dokter psikolog ini sangat suportif dan dia
mensupport saya untuk melanjutkan proses menjadi psikolog teregistrasi dan dia bersedia untuk menjadi supervisor. Dia bersedia untuk saya bekerja di sana ketika nanti eh, saya sudah terlisensi dan dia men- mensupport apapun yang diperlukan untuk saya bisa mendapatkan lisensi. Dari situ semangat saya makin timbul, makin menggebu. Lalu pertama kali adalah saya cek di websitenya APRA apa APRA saja itu persyaratan ya. APRA itu apa? itu. Kenapa Pak? APRA itu apa? Oh sorry, APRA itu saya perlu lihat nih. APRA itu Australian Health Practitioner Regulations Agency. Oke. Jadi lembaga yang menaungi eh, praktisi-praktisi, profesi-profesi di Australia. Ada dokter, ada psikolog, ada farmasis dan lain-lain. Nah, untuk itu saya harus melengkapi form. Ketika saya melengkapi form, karena kalau saya kategorinya adalah overseas qualified eh, professional. Saya orang yang qualified dari luar negeri, dari non Australian, dan saya meminta atau mengajukan untuk kualifikasi saya di luar negeri itu atau dari Indonesia dapat diakui di Australia. Itu ada form sendiri karena banyak sekali eh, aplikasi yang berbeda. Tiap orang punya kondisi berbeda latar belakangnya. Di form itu saya lengkapin dan memang tantangannya adalah yang paling sangat boleh istilahnya jelimet ya Pak. Dari data pribadi kita tentu saja dari eh, siapa nanti supervisornya, dari berapa lama pengalaman kita dulu waktu kuliah, prakteknya, detail prakteknya, di summary itu nanti, terus eh, nanti bekerjanya di mana, berapa jam, dan lain sebagainya. Setelah itu saya lengkapi, saya juga perlu menggali lagi, membuka lagi dokumen-dokumen termasuk ijazah, transkrip S1, S2, dan yang agak terbantu juga karena untuk ijazah dan transkrip ini harus dikirim langsung oleh universitas atau Hmm. fakultas ke APRA. Untungnya, syukurnya kita punya alumni yang persatuan alumni yang cukup kuat, Hmm. UGM atau fakultas tim dekanat dan tim admin dekanat sangat suportif. Mereka mengirimkan apa yang diperlukan ke APRA, termasuk juga dari UI, mereka bersedia mengirimkan dokumen ke APRA. Dari situ di assess. Salah satu tantangan beratnya adalah tes bahasa Inggris, Pak. Itu Oh, tes bahasa oke. Inggris, entah pakai IELTS atau Pearson atau IBT, tapi skornya cukup tinggi untuk 7,5 profesi. atau 7 atau di atas 7. Ya, minimal 7 di setiap komponen. Ya. Dan tidak boleh, misalkan mau combine dua tes, tidak boleh ada yang di bawah 6,5. Dan semuanya, semua komponen minimal 7, lalu kita harus yang akademik, bukan yang general. Apakah kemudian setelah itu ada wawancara dengan psikolog di sana men, eh, mengetahui kemampuan kamu lagi secara real atau tidak? Eh, itu prosesnya semua berdasarkan dokumen. Jadi dokumen dari data diri kita, dari visa kita, apakah eligible untuk bekerja di Australia atau enggak, eh, lalu dokumen tinggal, lalu form tadi, dokumen dari kampus, eh, dokumen bahasa Inggris, itu semuanya di assess, lalu akan ditentukan apakah kita qualified untuk
bekerja di Australia. Ada beberapa option tergantung latar belakang kita. Ada yang namanya 4 plus 2, berarti pengalaman atau latar belakang sekolah kita disamakan dengan 4 tahun belajar di Australia plus 1 tahun internship. Kebetulan untuk saya dapatnya 5 plus 1, jadi disetarakan sebagai 5 tahun university di Australia plus saya harus 1 tahun internship. Jadi saya saat ini sedang proses magang atau istilahnya professional psychologist di Australia selama kurang lebih 1 tahun atau 1.500 jam di supervisi. Setelah itu nanti saya bisa mengajukan untuk ikut national exam. Dan nanti setelah national exam, kalau lolos, saya bisa diregistrasi sebagai general psychologist yang tidak harus disupervisi lagi. Oh, jadi masih ada proses lagi ini, masih lisensinya profesional. Jadi masih Betul, tergantung pada langkah berikutnya ya. betul. Jadi hampir semuanya yang dari luar, Pak, tidak ada yang kecuali kasus-kasus khusus ya, tapi secara umum kalau lulusan dari luar pasti dapat harus internship dulu di Australia. Walaupun mereka sudah doktor atau mereka sudah praktek terus menerus sebagai psikolog di luar negeri, di luar Australia, ketika ke sini mereka harus menjalani proses transisi itu. Gitu. Tiap orang beda-beda, ada yang 2 tahun, ada yang 1 tahun, ada yang 3 bulan, tergantung kondisinya. Karena kebetulan saya itu sudah lebih dari 10 tahun eh, pendidikan psikologinya, saya sih merasa beruntung dikasih 1 tahun untuk internship daripada harus 2 tahun. Oke, baik. Kita sedang berbicara mengenai lisensi yang harus diperoleh oleh para lulusan luar negeri untuk bekerja di Australia dan tamu kita adalah Kistia Wiwaha yang berasal dari UGM Yogyakarta dan baru saja mendapatkan lisensi profesional sebagai psikolog. Menurut kamu proses seperti ini memang sangat sulit atau memang Australia harus melakukannya supaya para lulusan itu kemudian standarnya sama dengan mereka yang lulus di Australia? Ya, prosesnya memang sangat menantang, sih, Pak. Khususnya dokumen yang harus dilengkapi itu banyak sekali sebenarnya kalau mau ditulis satu persatu. Tapi untungnya dokumen-dokumen tersebut saya masih memiliki, termasuk misalkan buku-buku setiap mata kuliah harus ada summary-nya, itu mata kuliah tentang apa, tujuan pembelajarannya apa, outcome-nya apa, per mata kuliah. Lalu buku wajib yang digunakan apa, lalu assessment-nya di mata kuliah itu apa. Apakah itu need exam, final exam, group work, atau apapun praktek. Jadi ya mata kuliah harus ada. Nah, kebetulan S1 saya itu ada sekitar 60 lebih mata kuliah. Kalau di sini mungkin S1 malah nggak ada 60 mata kuliah, mungkin 30 atau kurang. Lalu S2 juga saya ada kurang lebih 14 atau 15 mata kuliah. Itu semua satu persatu harus ada informasinya. Terus prakteknya, berapa lama praktek, eh, kliennya detailnya seperti apa, misalkan diagnosisnya apa, usianya berapa, kasusnya apa, treatment yang diberikan apa, eh, buku yang acuan yang digunakan apa, itu memang mendetail agar mereka bisa tahu, karena tidak ada wawancara tadi, mereka tidak ketemu kita, mereka berdasarkan dokumen yang kita eh, berikan, mereka mengakses berdasarkan itu apakah ini sesuai memenuhi standar Australia atau tidak. Banyak lulusan lulusan karena saya juga ikut grup Facebook Overseas Psychologist.
banyak di antara mereka yang apply itu mengalami kesulitan karena di berbagai negara ada yang mereka lulusan dari konseling atau lulusan psikoterapis, tapi tidak tidak sesuai standar Australia. Kalau standar Australia sepertinya yaitu ada S1, lalu untuk jadi psikolog setelah S1 mereka praktek, supervisi entah 2 tahun atau berapa tahun, atau S2 lalu supervisi juga. Nah, kebetulan Jadi saya S1 S2 memang profesi S2-nya memang profesi psikologi. ya. Banyak yang S2-nya psikologi tapi tidak profesi, itu yang sulit. Jadi memang selain psikolog juga kan di Australia dokter seperti kamu katakan tadi atau farmasi ataupun dokter gigi Ya. harus punya lisensi dan saya mendengar banyak orang ataupun banyak lulusan dari Indonesia kemudian gagal ataupun tidak mau melanjutkan karena terlalu rumit begitu ya. Dan Betul. apakah kamu merasa bahwa apa yang kamu lakukan ini katakanlah cocok dengan imbalannya kemudian berhasil mendapatkan lisensi itu? Ya, karena ya alhamdulillah ya, ya Pak, karena memang itu dari awal dulu saya punya keinginan besar untuk bisa jadi psikolog di sini, untuk bisa mengabdi juga di sini salah dan sisi lainnya adalah banyak yang bisa saya pelajari di sini. Resources di sini itu sangat terbuka atau bisa diakses hanya kalau kita tahu jalurnya. Eh, dan karena saya tertarik di bidang psikologi klinis, banyak kasus-kasus klinis yang kita dulu pelajari di buku, kita lihat di SN gitu ya, yang waktu di Indonesia barangkali kita tidak terlalu terpapar. Mana sih klien seperti ini? Mana sih orangnya kita jarang menemui kasus-kasus klinis gitu. Kalau di sini cukup mudah barangkali juga karena background Barat ya, orang-orang diagnosis itu kan juga banyak ya memang ditegakkan oleh dunia Barat. Jadi lebih mudah kita jadi tahu oh ini orang borderline misalkan, oh ini orang skizofrenia, atau oh ini yang kondisi depresi, cukup mudah kita temui di sini, membuat Apakah proses banyak, lebih. apakah kamu, apakah kamu mengetahui ada orang-orang lain lulusan psikologi dari Indonesia juga yang sudah pernah mendapatkan lisensi di sini di Australia? Ada dulu teman angkatan saya juga menjalani proses ini, eh, sesama S1 UGM dan S2 UI. Cuman kebetulan dia S2-nya bukan psikologi klinis tapi industri dan organisasi. Nah, ketika dia dapat 5+1 atau 4+2 juga, kayaknya 5+1, tapi kesulitan untuk mendapatkan supervisor yang mau mensupervisi eh, beliau. Nah, ini yang jadi kendala adalah menemukan supervisi ini. Dan supervisor ini, Pak, tidak gratis. Jadi kita pun harus membayar si supervisor ini. Kalau itu private ya, per jam bisa kurang lebih 250, Hmm. 200 250 untuk membayar sang supervisor. Kalau saya, alhamdulillahnya lagi si supervisor saya, principal supervisor ini memang saya nanti bekerja dengan dia memang supervisi yang teregistrasi. Nah, harus supervisi yang teregistrasi oleh APRA. Jadi supervisi saya nanti gratis dan saya juga dibayar ketika saya bekerja di situ. Oke. Eh, Bagaimana itu yang memang saran kamu terhadap orang-orang dari Indonesia misalnya yang mau pindah ke sini dan kemudian mau mendapatkan lisensi selain juga psikologi, apa kira-kira saran yang kamu berikan? yang utama salah satunya adalah bahasa Inggris. Karena Australia lagi-lagi memang eh, bahasa formal atau resminya adalah bahasa Inggris, itu yang harus lolos tes.
entah IELTS, Pearson ataupun ADP dan tes lain yang diakui. Eh, Kedua, ya ini paperworknya harus lengkap. Australia cukup cukup detail atau sangat concern dengan informasi yang lengkap. Apalagi ya Pak yang barangkali perlu diperhatikan. Ya, oh jejaring sih kalau saya. Jadi memang harus pandai berjejaring. Kan Australia sebenarnya kalau kita lihat seringkali saya baca di koran tuh memerlukan psikolog lebih banyak untuk bekerja karena masalahnya semakin kompleks di Australia juga. Mengapa Hmm, mereka tetap memperhatikan standar itu? Artinya bahwa apakah mereka tidak percaya dengan standar di tempat lain atau memang keperluan untuk menangani kasus-kasus di sini memang memerlukan katakanlah pengalaman lokal begitu. eh, Kalau yang saya pelajari Pak selama proses ini, Australia itu sangat ketat dalam hal menegakkan aturan dan menjaga proses sesuai standar code of ethic atau code of conduct itu harus benar-benar diikuti. Mereka tidak mau atau sangat menghindari adanya penyimpangan atau praktek yang keluar dari koridor. Karena itu mereka sangat melindungi publik. Eh, Safety to public itu menjadi concern. Mereka tidak mau nanti suatu waktu ada profesional yang menyalahgunakan si profesinya sehingga membahayakan publik. Karena itu akan mungkin implikasinya banyak dan besar. Jadi mereka harus membuat aturan sedemikian rupa agar kita nurut dan mengikuti eh, standar Australia yang cukup ketat. Ya. Oke, terima kasih. Itu tadi Kristia Wiwaha yang berbicara dari Queensland di eh, Australia mengenai lisensi psikolog yang baru saja dia dapatkan dan nantinya mudah-mudahan dia bisa bekerja penuh waktu sebagai psikolog di Australia. Terima kasih atas perhatian Anda dan bila Anda belum subscribe dengan channel ini, silakan subscribe, juga berikan likes ataupun komentar mengenai hal-hal yang sudah kita bicarakan hari ini. Saya Sastra Wijaya dari Melbourne dan Kristia Wiwaha dari Queensland. Terima kasih, sampai jumpa lagi.